Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita berjumpa kembali pada pembahasan kitab Fabihudahu Muqtadih. Dengan hidayah mereka kita mengambil contoh, kita hidup, kita beragama, berakhlak, beribadah dengan contoh dari mereka. Siapa mereka? Para nabi dan para rasul. Ini adalah pertemuan yang ketiga dan sekarang adalah pembahasan di muqaddimah yang kita lanjutkan insyaallah ta'ala. Para pemirsa Muzani TV dimanapun berada, marilah kita membaca dahulu kitabnya, kemudian nanti kita jelaskan secara ringkas apa isi dari pembahasan beliau. Di halaman yang ke-20 di bab Ar-Rusulul Ladzina Dzakarahumullahu Azza wa Jalla fil Qur'an. Qala al-muallif rahimahullah wa hafizahu Ar-Rusulul Ladzina Dzakarahumullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'an 25 كما جمعها الشاعر في قوله في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا هؤلاء هم رسل الله الذين ذكروا في القرآن في قول الله تبارك وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. سورة الأنعام. فهؤلاء 18 رسولا أو نبيا ذكرهم الله تبارك وتعالى وبقي 7 من الرسل وهم آدم وهود وصالح وشعيب وإدريس وذو الكفل ومحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الرسل 4 منهم من العرب وهم شعيب وهود وصالح ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والعجيب أن هودا وصالحا لا ذكر لهم في التوراة والإنجيل أبدا. وقد قال بعض أهل العلم لعل هذا من الحسد الذين دفع اليهود إلى حذف اسمي هذين النبيين لأنهما من العرب. Para pemirsa Muzani TV, hafizakumullah wa hadana jami'an. Di bab ini Syekh menjelaskan tentang bunyi babnya adalah rasul-rasul. Para rasul yang disebutkan di dalam Quran. Di sini ada beberapa paragraf. Yang pertama, ada yang kedua, dan ada 3 paragraf dalam satu bab ini. Tentang siapa saja rasul yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, sedikit kita bahas secara nahu. Di sini ar-rusul alladzina dzakarahumullah tabaraka ta'ala fil Qur'ani 25. Sedikit supaya kita dapat ilmu i'rab juga, dapat ilmu nahwu. Ar-rusul di sini sebagai mubtada. Pembahasan bagi para pemula pasti pikirannya mubtada, setelahnya itu adalah khobar langsung. Kalau ditanya mana khobarnya, pasti banyak yang akan mengatakan ar-rusul alladzina. Mana khabarnya alladzina, Ustaz? Karena yang sudah belajar bahasa Arab, contoh-contohnya biasanya setelah mubtada itu ada khabar. Secara berurutan.
Contohnya Muhammadun qaimun. Muhammad mubtada, qaimun khabar. Ar-rasulu qawiyun misalnya. Rasul mubtada, qawiyun khabar. As-sama'u mumtiratun. As-sama'u mubtada, khabarnya mumtiratun. Ahmadu mudarrisun. Nah, begitu seterusnya. Contoh-contoh bagi para pemula nahu, maka dia akan mengatakan mubtada, setelahnya itu yang dia anggap khabar itu biasanya setelah mubtada langsung. Kalau kita katakan ar-rusulul ladzina ini sebagai khabar, salah. Mana khabarnya? Khamsatun wa ishruna. Apa i'rab alladzina? Alladzina ini fi mahalli raf'in, dia menjadi na'at, sifat dari ar-rusul. Ar-rusul alladzina, baru sifat saja. Rasul-rasul yang disebutkan di dalam Quran, sampai di sini apakah jumlah mufidah? Enggak. Belum jadi jumlah mufidah. Masih kita bertanya-tanya. Rasul-rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran, kalau kita sampai di sana maka kita tidak paham. Tetapi setelah mengatakan ada 25. Setelah kita katakan ada 25, baru kita akan katakan oh. Setelah kita katakan oh, itulah tandanya khobar sudah disebutkan. Tapi paragraf pertama, beliau menyebutkan angkanya. Ada berapa? Ada 25. Beliau membawakan sebuah syair yang meringkas bahwa Rasul itu ada 25. Kata seorang syair di sini, fitilka hujjatuna. Kita katakan hujjatuna. Fitilka hujjatuna. Maksudnya adalah dalam ayat til wa tilka hujjatina, ini di sini di bawah ini wa tilka hujjatuna ataina. Dalam ayat tilka hujjatuna itu minhum thamaniyatun min ba'du ashrun. Min ba'di ashrin. Afwan. Fi tilka hujjatina minhum thamaniyatun min ba'di ashrin. Maksudnya ada 18. Wa yabqa sab'atun wa humu. Di dalam ayat tilka hujjatuna itu ada 18 nabi. Nanti kita hitung. Dan sisa 7. Siapa yang 7 ini? Idris, Hud, Syuaib, Saleh, Zulkifli, Adam. Dan bil mukhtari qad khutimu. Bil mukhtar, mukhtar ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian paragraf kedua di sini beliau menyebutkan ayat. Apa dalilnya? Mana ayat yang disebut tilka hujjatina? Yang pertama, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. 1 Ibrahim. Narfa'u darajatin man nasha. Kami angkat siapa yang kami mau. Inna rabbaka hakimun alim. Rabb kalian Maha Hakim dan Maha Tahu. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub. Diberikan kepada Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub. Sudah berapa? Sudah 3. Apakah Ya'qub ini anaknya Nabi Ibrahim? Apakah Ya'qub ini anaknya Nabi Ibrahim? Tidak. Ini adalah cucunya Nabi Ibrahim. Kullan hadaina wa Nuhan. Nabi Nuh 4. Hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Daud, Sulaiman, Ayyub, wa Yusuf, wa Musa, wa Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin. Sudah 10. Wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas, kullu minas salihin. 4. Wa Ismail, wal Yasa', wa Yunus, wa Lutan. Sudah 8. Wa kullan faddalna 'alal alamin. Di dalam ayat ini disebutkan ada 18. Dalam ayat-ayat lain tersisa ada 7. Nabi Idris. Wadhkur fil kitabi Idris. Nah, dalam ayat lain Nabi Hud. Wadhkur akha Adin id anzara qaumahu bil ahqaf misalnya. Nabi Syuaib juga, Nabi Saleh juga disebutkan, Nabi Zulkifli, dan tentunya Nabi Adam. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam dalam 3 ayat yang berurutan dalam satu tempat disebutkan 18 langsung. Sedangkan di tempat-tempat yang terpisah ada 7. Makanya ada 25 semuanya. Nah, kemudian di paragraf ketiga beliau menjelaskan di antara rasul ini arba'atun minhum minal Arab. Ada 4 yang dari Arab. Nabi Syuaib,
Nabi Hud, Nabi Saleh, dan Nabi Muhammad. Kalau ditanya, sebutkan nabi yang dari Arab. Cuma 4 saja ternyata. Jangan kira Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak itu orang Arab. Enggak. Yang orang Arab di antara nabi itu cuma berapa? Cuma 4 saja. Yaitu Nabi Hud, Nabi Saleh, dan Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga Nabi Syuaib. Tapi kata beliau, ada taklik dari kata beliau, anehnya orang Yahudi dan Nasrani tidak menyebut Hud dan Salihan di dalam kitab Taurat dan Injil. Kenapa? Kata sebagian ahli ilmu, ini karena memang ada kedengkian dari mereka, dari orang Yahud, sehingga mereka membuang nama-nama ini, yaitu Nabi Hud dan Nabi Saleh, karena enggak mau menyebutkan banyak nabi dari kalangan orang Arab. Nah, kemudian qala al-muallif rahimahullah, ini kita lanjut pembahasan selanjutnya, hal haula'i hum kullul anbiya. Apakah yang kita sebutkan tadi 25 itu semua nabi? Maksudnya apa? Apakah yang 25 itu nabi itu hanya yang 25 itu saja, enggak ada nabi yang lain maksudnya? Hunaka akharun mukhtalafun fihim aw ja'u fi sunnah minhum Syith. Nah, ada yang disebutkan di dalam hadis Syith namanya. An Abi Dzar marfu'an annahu qala innahu unzila alaihi 50 sahifatan. Akhrajahu Ibnu Hibban bi isnadin hasan. Ada namanya Syith. Ini disebutkan dari Abu Dzar secara marfu', dia diturunkan kepadanya 50 sahifah. Ada 50 lembar. Lembar artinya yang ada namanya kitab, ada namanya sahifah. Sahifah ini adalah ya sama wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Yusha wa huwa Yusha bin Nun, sahibu Musa alaihissalam. Sahabat Nabi Musa yang disebut sebagai Yusha. Wa huwa nabiyyun ja'at sunnah bin nassi alaihi. Nah, yang pertama Syith dan Yusha ini jelas-jelas mereka disebutkan di dalam sunnah bahwa mereka adalah seorang nabi. Tetapi yang 25 tadi itu adalah nabi dan rasul. Sedangkan Syith dan Yusha ini adalah seorang nabi saja, bukan rasul. Wa amal anbiya al-mukhtalaf fihim. Ada beberapa nama yang dikhilafkan oleh para ulama. Syamuel. Naam. Alladhi qala Allah tabaraka wa ta'ala anhu, disebutkan dalam Al-Quran. Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa. إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. Dalam surat Al-Baqarah sebuah kisah, Allah menyebutkan kisah mereka. Alam tara ilal mala'i min bani Israel. Apakah kalian tidak melihat kepada pemuka-pemuka Bani Israel setelah Nabi Musa? Iqalu li nabiyyin lahum, ketika mereka mengatakan kepada nabi mereka. Nah, siapa nabi ini? Kata para ulama adalah Samuel namanya. Ketika mereka mengatakan kepada nabi mereka apa? Ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Wahai nabi, utuslah malikan nuqatil fi sabilillah. Utuslah pada kami seorang malik, seorang raja, supaya kita berperang bersama dia. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Apa benar jika kalian diwajibkan kepada kalian perang? Apa benar kalian akan berperang atau kalian tidak mau perang? Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Oh, enggak mungkin kita enggak berperang. Apa yang membuat kami tidak berperang? Pasti akan kami berperang. Makanya kami minta seorang raja supaya kami pergi berperang. Qalu hadzan nabi ismuhu Samuel wallahu a'lam. Para ulama mengatakan nabi ini namanya Samuel. Lianna hadza inma jaa fi akhbar Bani Israil wa sayatina bitafsil kaifiyatut ta'amul ma'a akhbar Bani Israil. Siapa nabi ini? Jawabannya adalah Nabi Samuel namanya. Tetapi sekali lagi riwayat-riwayat ini kata Syekh di sini dari Bani Israil, dari riwayat Israiliyat bahasanya kita. Riwayat Bani Israel tidak ada dijelaskan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Disebutkan juga namanya kaum Tubba. Yang kedua, tadi Samuel itu khilaf para ulama karena memang riwayatnya cuma Israiliyat. Yang kedua Tubba. Waqad ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma adri atubba'un nabiyyan am la wa ma adri dzal qarnaini nabiyyan am la. Ini riwayatnya dari Imam Hakim nasahahu ala syarti syaikhain, dan begitu juga sawwaba Syekh Al-Albani hadzal lafaz ala lafzil Hakim. Nah, ini di dalam kitab Al-Silsilah Sahihah, jadi hadisnya sahih. Kata Nabi SAW, saya enggak tahu Tubba ini seorang nabi atau tidak. Begitu juga Zulkarnain. Ya, pernah baca Zulkarnain ya. Zulkarnain juga nabi pun tidak tahu apakah dia seorang nabi atau bukan. Fanahnu naqul kadzalik. Dan seharusnya kita juga mengatakan itu. Idza kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la yadri fanahnu min babi aula la nadri. Atub'un kana nabiyyan am la wa kadza bin nisbah lidzil qarnain hal kana nabiyyan am la. Nah, kalau begitu sudah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kita. Nabi mengatakan tidak tahu, ya kita harusnya juga mengatakan tidak tahu. Kemudian yang terkenal itu Al-Khidr. Nabi Khidir kalau kita sering sebut di Indonesia. Wa huwa kadzalika mimma ikhtalafa fihi al-ahlul ilmi. Hal huwa nabiyyun aw laysa binabiyyin? Man qala innahu nabiyyun istadalla biqaulillahi tabaraka wa ta'ala anhu wa ma fa'altuhu an amri wa hadha qawlu aktsarihim wa huwa adh-dhahir wallahu al-alim. Wallahu al-alim. Wa huwa kadzalika, Nabi Khidir ini yang dikhilafkan oleh para ulama karena dalilnya adalah wa ma fa'altuhu an amri. Saya melakukan ini bukan dari kehendak saya. Maksudnya para ulama berarti Nabi Khidir ini mendapat wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Kalau dia dapat wahyu dari Allah Azza wa Jalla berarti dia adalah seorang nabi, dan ini perkataan kebanyakan ulama. Wallahul alim, kata beliau, Allah yang maha tahu. Jadi para ulama kebanyakannya mengatakan Khidir itu adalah seorang nabi. Ada namanya Nabi Daniel. Wa dzakaru annahu minal anbiya alladzina wajada as-sahabatu ismahu maktuban fi futuhi ba'dil bilad. Nah, ini yang disebutkan oleh sebagian sahabat. Tapi sekali lagi, ini adalah perkataan para sahabat. Kita tidak bisa memastikan bahwa kita butuh wahyu dalam hal ini, apakah dia nabi atau bukan. Baik. Para pemirsa Muzani TV, rahimani wa rahimakumullah, ini adalah dua bab yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama tadi apa? Nama-nama nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran ada 25. 18 disebutkan dalam satu tempat, sedangkan yang 7 itu berbeda-beda di dalam ayat-ayat yang lain. Kemudian pertanyaannya, apakah 25 ini saja yang menjadi nabi? Ternyata sangat banyak nabi yang lainnya, dan disebutkan di sini sangat banyak memang nabi yang lain, tetapi yang ditahu namanya disebutkan ada 2, Syis dan Yusha. Sedangkan Samuel, Tubba, Khidir, dan Daniel ini dikhilafkan oleh para ulama. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.